Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya Mercedes-Benz, kalau udah sampai menyandang 3 huruf tambahan AMG, udah bisa dipastikan mobilnya punya karakter yang nggak santai. At least kalau dibandingkan sama versi standarnya. Ya, by the way, ini pun dengan catatan AMG-nya betulan yang AMG ya, bukan AMG package yang cuma sekedar kosmetik doang. Nah, tapi ternyata label AMG ini bukanlah versi paling sangar di lini produksi Mercedes AMG. Tapi ketika kita mulai membaca embel-embel Black Series, barulah semua berasa jadi jauh lebih serius lagi. Nah, di video kali ini, saya akan ajak kalian untuk gibahin Mercedes SLS AMG Black Series. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu, supaya Telkomotif bisa terus kasih konten infotainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat yang belum ngeh sama filosofinya Black Series, jadi Black Series ini tuh lini produknya AMG yang lebih ultimate. Kalau bosnya AMG bilang, Black Series itu versi sporty dari sebuah AMG. Seakan-akan sebuah AMG itu masih kurang sporty ya. Prinsip Black Series sendiri itu sebetulnya upaya AMG untuk memaksimalkan produk AMG mereka yang sudah ada untuk lebih mendekati dengan versi mobil balap. Black Series bukan lagi sekedar mobil bertenaga besar, tapi jadi mobil yang siap kapan aja buat dibawa track day. Keterlibatan grup Mercedes AMG di berbagai ajang motorsports jadi pendukung untuk filosofinya Black Series. Setiap komponen teknis dan teknologi yang diimplementasikan ke dalam sebuah unit Black Series punya keterlibatan divisi motorsport mereka. Makanya itulah kenapa Black Series dibilang sebagai versi lebih sportinya dari sebuah AMG reguler. Jadi sebetulnya istilah paling gampangnya sebetulnya Black Series adalah semacam versi street legal dari sebuah mobil balap, termasuk si SLS AMG Black Series ini. Improvementnya dibangun terinspirasi oleh sepupunya si SLS AMG GT3. Tipikal sebuah mobil yang diracik dengan prinsip street legal, SLS Black Series juga mengikuti resep improvement yang sama. Pertama, improvement di bobot total mobilnya. Program diet udah pasti harus jadi prioritas. Kayak atlet profesional, mereka nggak mungkin beraksi di ajang pro dengan kondisi bobot badan yang overweight. AMG menyunat beberapa hal yang mendukung program diet ini. Apa saja? Nanti di segmen berikutnya kita bahas ya. Resep yang kedua, improvement di sektor aerodinamika. SLS Black Series diimprove mengikuti versi GT3-nya. Dan mobil ini diracik memang untuk siap digaspol di trek terdekat. Makanya downforce-nya harus diimprove supaya kemampuan entry dan exit-nya di tikungan bisa lebih efisien. Resep yang ketiga, pastinya adalah sektor mesin. Walaupun mesinnya masih sama dengan SLS AMG reguler, tapi SLS Black Series dapat penambahan output tenaga yang lumayan gede. Nah, ketiga resep tadi diimplementasikan semua ke dalam SLS Black Series. Makanya jangan heran kalau SLS Black Series bisa menonjolkan aspek yang sebelumnya belum bisa dioptimalkan di SLS AMG reguler, yaitu aspek dramanya. Tadi resep pertama yang saya sebutkan dalam rangka meracik SLS AMG jadi berkonsep street legal, yaitu program diet menurunkan bobotnya. Tim engineer di AMG berhasil menurunkan bobotnya SLS AMG dengan cara mereplace beberapa komponen ke versi yang lebih ringan. Konon beberapa panel body di bagian eksteriornya diganti menggunakan material carbon fiber dan berkontribusi untuk pengurangan hingga 13 kg. Exhaust system di SLS Black Series juga nggak luput dari oprekan. Mereka mengganti sistemnya dengan material titanium yang kemudian berkontribusi kepada pengurangan bobot sebanyak 13 kg.
Piringan cakram rem milik SLS AMG reguler juga diganti. Disc brake yang sebelumnya bermaterial steel diganti dengan bermaterial ceramic brakes. Penggantian ini bisa menurunkan bobotnya hingga 16 kg. Di sektor interior juga nggak luput dari program diet ini. Beberapa komponen diganti pakai carbon fiber, termasuk joknya diganti pakai fixed bucket seat dan memangkas bobot sampai 15 kg. Sebetulnya ada beberapa komponen lain juga yang ikut kena sunat, karena secara total SLS Black Series itu berhasil diet hingga 70 kg lebih ringan dibandingkan dengan SLS AMG reguler. Secara total, bobotnya SLS Black Series sebesar 1.550 kg dibandingkan dengan bobot SLS AMG reguler sebesar 1.620 kg. Sebelumnya saya sudah sempat singgung kalau tipikal mobil street legal yang terinspirasi dari mobil balap biasanya akan memaksimalkan aspek aeronya. Mereka mengejar improvement untuk tekanan downforce-nya. Semakin besar downforce meningkat, maka akan meningkat juga traksinya ketika entry dan exit di tikungan. Tapi untuk kasusnya SLS Black Series ini mungkin kalau dibilang agak pelit kali ya. Kesannya kayak agak setengah hati gitu. Di bagian depan, perubahan aero paling mencolok adalah munculnya lubang di bagian kap mesinnya. Bahkan desain bumper depannya, layout susunan lubang-lubangnya perbedaannya cuma dikit. Bahkan kalau dilihat sekilas, kayak nggak ada bedanya. Tapi sebenarnya beda sih. Lubang udara air intake di kanan dan kiri di bawahnya headlight itu jadi sedikit lebih besar. Front diffuser di bagian bawah bumper juga desainnya sedikit berubah dengan tambahan lip karbon. Palingan sama tambahan 9 splitter karbon kecil di sudut kanan kiri bumpernya. Di sampingnya cuma ada perubahan dikit di bagian side skirtnya. Nah, yang lumayan kelihatan justru ada di bagian belakangnya. Active aeronya SLS reguler digantiin dengan fixed rear wing berbahan karbon. Nah, bagian bumper belakangnya beda sama bumper depannya. Desain bumper belakangnya kelihatan bedanya dengan yang SLS AMG reguler. Rear diffusernya jauh lebih kelihatan. Jadi ibaratnya kalau kita ketemu sama mobil ini dari sisi belakangnya, kita bisa langsung nebak ini SLS AMG Black Series nih. Nah, karena perubahan desain aero yang nggak terlalu signifikan secara visual, makanya mungkin sampai saya riset kemarin nggak ada informasi terkait improvement di tekanan downforce-nya. Tapi ya walaupun begitu, saya yakin sih pasti ada lah improvement dikit di downforce-nya. Resep terakhir untuk membuat SLS sah menyandang konsep street legal yaitu dengan mengulik ulang mesinnya. Secara umum, mesin yang dipakai oleh SLS Black Series masih pakai mesin yang sama dengan SLS AMG reguler. Memang ada beberapa improvement di beberapa komponennya, tapi secara umum masih sama, termasuk ukuran konfigurasi mesinnya. SLS Black Series menggunakan mesin berukuran 6200 cc V8 naturally aspirated. Mesin yang masih sama tapi dengan kulikan dan upgrade di beberapa komponennya membuat SLS Black Series lebih bertenaga hingga 59 horsepower. Secara total, output tenaga yang dihasilkan oleh SLS Black Series menyentuh angka 622 horsepower dibandingkan dengan 563 horsepower milik SLS AMG reguler. Nah, yang unik dari hasil kulikan ini justru ada penurunan angka torsinya hingga 15 Nm lebih rendah. Di SLS Black Series, total torsi yang dihasilkan sebesar 635 Nm, sedangkan milik SLS reguler menyentuh 650 Nm. Sejauh ini sih saya belum ketemu nih kenapa kok torsinya malah turun, karena biasanya kan hasil kulikan mesin itu cenderung akan meningkatkan kedua output tersebut ya. Tapi di kasus SLS Black Series kok malah beda. Tapi untungnya penurunan output torsi di SLS Black Series ini nggak berpengaruh negatif ke kemampuan akselerasinya. SLS Black Series bisa diajak berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,6 detik. Catatan ini lebih cepat dibandingkan sama SLS reguler yang mencatat akselerasi 3,8 detik alias lebih lambat 0,2 detik. Sedangkan untuk top speednya, emang sih SLS Black Series juga mengalami penurunan, tapi nggak signifikan sih. Kalau SLS reguler top speednya mencapai 317 km per jam, di SLS Black Series cuma mencapai 315 km per jam. Nah,
Dari sekian banyak improvement di eksteriornya, di interiornya, di mesinnya, kayak gimana experience geber SLS Black Series? SLS Black Series bisa memberikan drama untuk pengemudinya. Mesinnya SLS Black Series itu bisa revving sampai ke 8000 RPM. Tapi jauh sebelum menyentuh angka itu, kalian pasti akan secara otomatis refleks menaikkan giginya jadi lebih tinggi. Padahal mungkin baru nyentuh 4000 atau 5000 RPM. Performanya jadi lebih intimidatif. Makanya nggak heran kalau kalian mau ngerasain experience mobil ini to the fullest, emang harus digeber di track. Kalian bisa tuh adu mental dengan mobil ini dengan membiarkan mesinnya meraung sampai redline 8000 RPM. Nah, itulah tadi gibahan kita tentang Mercedes SLS AMG Black Series. Sebuah SLS yang di-upgrade dengan konsep street legal berbasis dari versi balap GT3-nya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.